Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali berkumpul mentadabburi makna-makna di balik ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diuraikan oleh para mufassir. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 236 insyaallah sampai 237 dengan tema mutallaqah qabla dukhul wal mut'ah. Di ayat ini nanti membahas tentang perempuan yang ditalak sebelum digauli dan juga konsekuensi mut'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Al-ayah. La junaha 'alaikum, tidak masalah atas kalian para laki-laki, para suami, mboten dosa. In talaqtumun nisa, jika kalian mentalak istri-istri kalian, malam tamassuhunna, sedangkan kalian belum menggauli mereka. Au tafridu lahunna fariidhah, atau kalian belum menentukan jumlah mahar bagi mereka. Wa matti'uhunna, apabila itu terjadi maka kalian harus memberikan mut'ah. Mut'ah niku napa? Mut'ah niku satu harta nggih, satu harta untuk menenangkan perempuan nggih, untuk memberikan ketenangan pada perempuan yang ditalak, atau satu harta yang diberikan kepada perempuan yang ditalak agar mereka niku senang, agar mereka tidak sedih, agar mereka terhibur. Sebagian orang Indonesia nggih, sarjanawan Indonesia mengatakan mut'ah niku kompensasi nggih, kompensasi atas kerugian yang telah dialami perempuan. Karena katanya para peneliti niku yang paling dirugikan dari proses talak niku perempuan, katanya nggih, katanya. Berapa jumlah mut'ah yang diberikan kepada mereka? Alal musi'i qadaru wa alal muqtiri qadaru. Bagi suami yang kaya ya sesuai kadar kemampuan mereka, dan bagi suami yang sempit rezekinya juga sesuai atas kemampuan mereka. Mata ambil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Pemberian mut'ah tersebut harus dengan cara yang baik, harus dengan cara yang menyenangkan. Wa haqqan, dan juga dengan cara yang benar. 'Alal muhsinina, menurut orang-orang yang taat. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, dan jika kalian semua mentalak istri-istri kalian sebelum kalian menggauli mereka, waqad faradtum lahunna fariidhah, sedangkan sungguh kalian telah menentukan jumlah mahar bagi mereka, fanisfu ma faradtum, maka berhak bagi mereka untuk mendapatkan separuh dari jumlah mahar, separuh dari jumlah mahar, atau wajib bagi suami memberikan separuh dari jumlah maharnya. Illa ayyafun, kecuali jika istri-istri kalian, istri-istri tersebut memaafkan, memaafkan. Mboten napa-napa, boten
dikasihkan semuanya. Tidak hanya mendapatkan separuh, tapi tidak mendapatkan sama sekali. Au ya'ful ladzi biyadihi 'uqdatun nikah, atau orang yang mempunyai hak menikahi dan menikahkan itu juga memaafkan. Di ayat ini au ya'ful ladzi biyadihi 'uqdatun nikah itu bisa dari suami, bisa dari wali perempuan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan maaf dari kalian, dan kalian yang memaafkan adalah orang yang paling dekat dengan ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan keutamaan-keutamaan, anugerah-anugerah, kenikmatan-kenikmatan yang ada di antara kalian, yakni di antara suami dan istri. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah adalah zat yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Berbicara tentang ayat ini ada satu hal yang menarik, satu hal menarik di ujung ayat. Ujung ayatnya niku wonten wa'lam annallaha bima ta'maluna basir. Lagi-lagi dalam hal perkawinan, lagi-lagi dalam hal perkawinan Gusti Allah menunjukkan otoritasnya, menunjukkan cawe-cawenya, bahwasanya pernikahan niku kontrake kali Gusti Allah, mboten kontrak antara suami dan, bukan hanya kontrak antara suami dan istri atau suami dan mertua, atau sebaliknya istri dan mertua. Tidak hanya sebatas itu, harus menghadirkan Gusti Allah di dalam ikatan perkawinan. Mulai dari khitbah, kemarin khitbah, dalam khitbah kita harus mematuhi aturan-aturan Gusti Allah, hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan, tidak boleh berduaan, ta'aruf model sak mangke niku. Mboten memakai cara-cara yang tidak legal menurut syariat. Dari mulai pranikah sudah dikawal. Ketika hendak melamar niku bagi laki-laki harus tahu dulu ini sudah dilamar orang apa belum. Niku menjadi catatan tersendiri, dan itu juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Gusti Allah menampakkan dirinya dalam syariat perkawinan. Fungsinya di tengene tafsir Al-Munir dijelaskan idharullah bil jalalah litarbiyatil mahaba wal khauf, bahwasanya Gusti Allah menunjukkan campur tangannya dalam hukum-hukum perkawinan itu untuk mendidik manusia agar napa tumbuh rasa takut ben boten sembrono, dan kedua agar tumbuh mahabah. Mahabah niku napa? Kita terhadap orang yang sangat kita hormati niku napa namine? Segan nggih. Segan napa nggih? Agar menumbuhkan itu. Menumbuhkan rasa takut juga menumbuhkan rasa hormat. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kedua tentang mut'ah, tadi sedikit disinggung nggih, bahwasanya mut'ah niku satu harta yang kalau dalam bahasa kasar para sarjanawan menerjemahkan dengan kompensasi. Bagi perempuan yang ditalak niku nanti ada aturan tentang mut'ah. Si laki-laki harus memberi mut'ah kepada perempuan, harus memberikan satu harta sebagai tanda ganti rugi. Nah, gampangannya ngoten nggih. Dalam sebagai simbol ganti rugi, sebagai simbol menghargai, sebagai simbol agar si mantan istri tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Tentu yang kita bayangkan niku nggih, kasus talak di Timur Tengah dan pada kasus-kasus yang kolot. Maksudnya kolot apa? Dalam tradisi Timur Tengah kolot, mahar niku besar, sangat jauh dengan yang di Indonesia mungkin nggih. Wong kula mawon mahar kula kedhik. Mahar kula pun mboten sebanyak itu, mboten sebanyak itu. Kados guru kula nggih, salah satu menantunya Mbak Jamal saat kuliah di Yaman niku ceritanya pernah ditawari untuk dijadikan menantu, tapi disuruh menyiapkan mahar 100 juta. Lah niku nek mut'ah separuh kan pun 50 juta, nggih pun kuatah nggih kan. Kathah. Dadi mut'ah niku nggih dibayangkan dengan nominal mahar yang besar nggih, nominal mahar yang besar.
Ada satu penelitian di Timur Tengah niku kenapa pernikahan niku terjadi di usia-usia yang matang. Di atas 30, bahkan ada yang 40 baru menikah. Karena nabung maharnya saja mahal. Nabung untuk mahar saja niku sudah lama. Jadi yang kita bayangkan untuk membaca ayat ini terkait mut'ah. Kenapa kok mut'ah kok dinamai dengan satu harta yang menghibur mantan istri, satu harta yang menjaga kehormatan istri? Karena nominalnya besar. Besar. Kita kalian meriki, misalkan mahal 500.000 kan gimana orang 150. Terhibur dari mana 250? Kan mboten wonten terhibur-hibur ya meriki. Karena mut'ah niku dari kata-kata penghibur, maka dalam rangkaian hukum Islam mut'ah niku hanya ada 2 konsekuensi setelah talak. Yang kedua niku nikah mut'ah. Nikah mut'ah niku nikah untuk menghibur diri, untuk menghibur diri. Dulu nikah mut'ah niku diperbolehkan. Nikah mut'ah niku nikah kontrak. Kamu saya nikah 1 bulan misalkan, saya nikah 2 bulan, 1 tahun. Dalam praktek pada zaman awal-awal keislaman, pada zamannya Rasulullah, niku mut'ah sempat diperbolehkan. Tapi hanya dalam kondisi perang. Perang kan sangat lama. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi performa perang niku hasrat seksual. Hasrat seksual niku nek mboten tuntas, maka performa prajurit niku mboten optimal. Dan ini memang fakta, sampai sekarang metode itu masih dipakai. Diperbolehkan mut'ah hanya dalam kondisi perang. Setelah Islam sudah tidak berhadapan dengan perang, mut'ah diharamkan. Mut'ah diharamkan. Jadi mut'ah itu hanya dilakukan oleh prajurit-prajurit yang perang. Napa sakmangke masih boleh? Duka. Ahlu sunnah mengatakan tidak boleh, tetap tidak boleh walaupun dalam kondisi perang. Nikah mut'ah mboten angsal. Tentunya niku studi niku mau disimpulkan dari satu penelitian niku pasukan-pasukan perdamaian di PBB niku kan nggak ada pasukan perdamaian ya, tentara perdamaian yang dikirim di daerah-daerah konflik. Lah agar performa pasukan perdamaian ini tetap prima, tetap bagus, maka disuplai oleh PBB atau negaranya sendiri, disuplai PSK. Untuk menjaga performa mereka. Dan memang itu studinya seperti itu. Maka tidak heran apabila pada zaman Kanjeng Nabi mut'ah niku diperbolehkan hanya untuk prajurit perang. Hanya untuk prajurit perang. Karena perang kan lama. Was-was nggih, was-was. Adrenalinnya tegang terus nggih. Rasanya pun meni urip tagak. Dan itu berbulan-bulan. Ini itu berat. Niku sedikit kembangan mawon. Kemudian terkait hukmul mut'ah. Pada dasarnya hukmul mut'ah niku bisa dimaknai sebagai konsekuensi dari adanya jima. Konsekuensi dari adanya jima. Berarti mut'ah niku lahir ketika si perempuan belum dijima kemudian ditalak. Ditalak. Apakah mungkin terjadi pengantin anyar niku mboten jima? Nggih mungkin mawon. Misale Gus Dur yen nikah niku posisi Gus Dur ten Mesir nggih. Nek mboten lepat nggih niku ten Mesir. Kemudian yang menikah akadnya niku diwakili pamannya. Nah, akhirnya kan nggih nikah tapi mboten ketemu. Mboten ketemu. Misal Mbah Yai Jamal niku mantun nikah terus dibidalakan mondok kali Mbah Yai Fatah. Sampai lulus. Jadi kira-kira berapa tahun niku nggih. Mboten kepanggih istri. Jadi bisa saja habis menikah kemudian tidak melakukan hubungan suami istri. Maka ayat ini memberi catatan pada kondisi-kondisi perempuan yang ditalak sudah dijima atau belum. Nah, kalau mengambil dari pendapat mazhab Syafi'i mawon nggih yang umum kita amalkan. Pertama,
bahwasanya perempuan yang ditalak kemudian tidak bagi perempuan yang ditalak tapi belum digauli dan jumlah maharnya disebutkan saat nikah. Nah, ini mahar musamma, mahar yang jumlahnya disebutkan di dalam akad nikah. Nanti ada perempuan nikah, maharnya disebutkan, kemudian belum digauli, terus ditalak, maka si perempuan itu wajib mengembalikan separuh kalau dia sudah menerima. Kalau si perempuan belum menerima, maka si laki-laki harus memberikan separuh dari jumlah yang disebutkan tadi. Misalkan dalam akad menyebutkan 100 juta, maka apabila maharnya masih dipegang suaminya harus memberikan separuhnya. Kalau maharnya sudah diberikan, maka si perempuan harus mengembalikan 50 juta. Kenapa kok hanya separuh? Karena laki-laki, karena ternyata menurut pandangan syariah ini berbeda dengan pandangan sarjanawan. Menurut syariah ternyata mut'ah atau mahar itu tidak sebatas berkaitan dengan jima, tapi juga berkaitan dengan kehormatan perempuan yang lahir atau yang menjadi rusak karena adanya perkawinan. Misalkan kompensasi karena akhirnya dia berstatus janda, akhirnya dia hak separuh mendapatkan, karena di beberapa bentuk sosial janda itu kan dalam tanda kutip dipandang sebelah mata, dan hal-hal lain yang dianggap menjadi kerugian bagi perempuan ketika dia ditalak, seperti kesedihan. Ditalak niku ya napa nggih sedih nggih. Ya napa nggih sedih. Yang kedua, mengganti reputasi yang rusak. Wa ta'widhu amma li haqqil mar'ati min adza wasu'i sum'atin. Sebagai ganti rugi karena reputasi perempuan hancur. Karena sudah ditalak. Nah niku nggih, perempuan niku kok ditalak. Ini kan konsekuensinya macam-macam. Status janda saja sudah berat. Kedua, akan menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak berdasar, yang tentu menyakitkan. Wah, ini jangan-jangan istrinya tidak taat. Jangan-jangan ini istrinya nusus. Jangan-jangan istrinya tidak ketahuan kalau sudah tidak perawan misalkan, dan lain sebagainya. Maka pandangan-pandangan yang buruk akan muncul secara liar menuju kepada si perempuan yang ditalak. Maka dengan adanya mut'ah tadi, separuh dari jumlah mahar diharapkan menjadi ganti rugi bagi perempuan. Kemudian fayakunu dzalika sabi'an liraf ma'nawiyatil mar'ati al-mutallaqati, sebagai satu metode untuk mengangkat moralitas perempuan. Jadi karena perempuan yang ditalak itu secara mental jatuh, maka dengan adanya mut'ah tadi diharap dia bisa bangkit lagi dari keterpurukannya. Bisa jadi kemudian menjadi independent woman. Nah, samangke istilah niku nggih. Independent woman. Perempuan yang berdikari di atas kakinya sendiri, menjadi pebisnis, mungkin menjadi pegawai yang bonafit dan lain sebagainya. Dan hal-hal buruk lain yang berpotensi ditujukan kepada perempuan ketika perempuan itu ditalak. Kemudian apabila perempuan belum digauli tapi maharnya tidak disebutkan. Nah, jadi pernikahan si suami tidak menyebutkan jumlah maharnya, hanya qabil tu nikah wa tazwija halan. Si walinya juga gitu, angkah tuka wa zawatuka makhtubataka si A binti siapa halan, tanpa menyebutkan mahar. Maka itu disebut dengan mahar misil, mahar mithli. Nah, ketika pernikahan itu maharnya menggunakan mahar mithli, maka jumlah
ganti ruginya atau jumlah mut'ahnya itu disesuaikan dengan value perempuannya. Nah, nilai dari istrinya tersebut. Misalkan istrinya niku berpendidikan tinggi, akhlaknya bagus, terkenal ma'fufah. Ma'fufah niku kehormatannya terjaga. Terkenal mempunyai kehormatan yang terjaga, kemudian terkenal dengan sifat-sifat baiknya. Maka tentu mahar misalnya menjadi besar. Menjadi besar seperti ten pundi niku dosen kula saking Lombok NTB niku menceritakan bahwasanya S1 niku kerbau 1. Kalau darah biru maka kerbau 1 plus apa? Pokoknya satu poin itu dihitung kerbau 1 poin dihitung kerbau 1. Nah, kerbau di Lombok ini kan termasuk hewan yang mahal, yang mahal. Katanya sampai puluhan juta. Tentu kalau misalkan dia memenuhi beberapa poin, 5 poin misalkan, satu kerbau 50, maka maharnya 250 juta. 250 juta. Maka disesuaikan dengan value perempuannya. Perempuannya ini bagaimana, cantik atau tidak, terhormat atau tidak, dari keluarga yang terjaga atau tidak, dan lain sebagainya. Maka diberi mut'ah senilai itu. Kemudian menurut Imam Syafi'i lagi, mut'ah itu juga wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik belum didukhul maupun sudah didukhul, baik belum digauli maupun belum digauli. Itu semuanya ada mut'ahnya, segala usia. Ini dari Imam Syafi'i. Berbeda dengan mazhab Malik maupun mazhab Hanafi. Kalau mazhab Malik dan mazhab Hanafi, mut'ah itu hanya diberikan bagi perempuan yang belum digauli. Ya, tinggal kita pakai yang mana. Pakai cara mazhab Imam Syafi'i, jadi segala perempuan, segala bentuk perempuan, jenis perempuan yang ditalak niku wajib mendapatkan mut'ah. Atau menurut mazhab Malik dan Hanafi, yang berhak mendapatkan mut'ah itu hanya perempuan yang belum didukhul saja. Tinggi cara nakalan Imam Syafi'i enak. Imam Syafi'i menurut perempuan eco. Karena walaupun dia sudah didukhul, kemudian dicerai, dapat double. Ketika ketika dia belum didukhul, maka dia dapat 2. Ya dapat separuh mahar, ya dapat mut'ah. Dapat banyak, pokoknya dapat banyak. Itu terkait tentang hukum-hukum mut'ah. Kemudian yang keempat itu tentang fadlul afwi, keutamaan memaafkan. Nah ini Gusti Allah sebelumnya menjelaskan seakan-akan hubungan suami istri niku sebatas transaksional saja. Kalau belum dukhul disebutkan maharnya dapat separuh, kalau tidak disebutkan maharnya dapat mut'ah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan semua jenis perempuan yang ditalak niku dapat mut'ah. Niku seakan-akan transaksional. Saya harus dapat berapa? Ternyata Gusti Allah setelah itu wa anta'fu wa aqrabu littaqwa. Sebelum itu, maaf. Illa ayya'funa aw ya'ful ladzi biyadihi uqdatun nikah. Yang pertama, perempuan dan walinya perempuan, ya itu lebih baik memaafkan. Maksudnya memaafkan itu apa? Mengembalikan seluruh maharnya. Misalkan dapat 100 juta, ya udah dikasihkan semuanya. Dikembalikan lagi kepada suaminya. Kalau belum dapat mahar, ya udah nggak usah nagih. Pun Mas, saya maafkan. Pun mahari saman beto mawon. Saya tidak minta. Itu tentu lebih baik
menurut Gusti Allah. Atau suaminya, wis Dik, meskipun syariat hanya mewajibkan saya memberi separuh, karena saya memaafkan, pun mahari saman PKB, saman buat sampean semua. Dan itu lebih baik, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Hal-hal tersebut yang sifatnya memaafkan tersebut itu tentu lebih baik menurut Gusti Allah. Takwa mriki niku ditafsiri oleh banyak ulama sebagai al-afu, al-afu wal khair, bahwasanya sikap memaafkan itu lebih dekat kepada kebaikan. Tapi anehnya menurut Wahbah Zuhaili, meskipun hanya ditafsiri oleh mayoritas ulama sebagai baik, kenapa kok Gusti Allah menggunakan lafaz takwa? Padahal takwa itu identik taat kepada Gusti Allah. Maka saat itu Wahbah Zuhaili sedikit berakrobat mengatakan, ya walaupun ulama mengatakan takwa itu baik, hanya bermakna baik, tapi menurut Wahbah Zuhaili sikap memaafkan itu indikasi bahwasanya orang yang memaafkan adalah orang yang lebih bertakwa, lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya apa? Wala tansawul fadla bainakum. Gusti Allah mengatakan, kalau kamu sudah talak, maka wala tansu al fadla bainakum. Janganlah kamu sekali-kali melupakan hal-hal indah, bahasanya nih. Hal-hal indah yang telah terjadi di antara kamu dan istrimu. Dampaknya apa? Maka dampaknya adalah larangan dari Gusti Allah untuk mengeluarkan hal-hal buruk dari pasangannya. Misalkan mantun cerai, terus aibnya diodal-odal. Bojoku bla 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 bla. Maratuaku bla 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 bla. Wis kowe ditokno. Kowe ditokno. Alhamdulillah aku wis pegat. Nah, lha kok alhamdulillah. Saya bebas dari dicelatu misalnya. Yang perempuan, saya bebas dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang ringan tangan misalkan, dan lain sebagainya. Itu lebih baik tidak diodal-odal, bahasanya yang Jawi nggih, mboten diodal-odal. Cukup disimpan saja, aibnya dijaga. Kenapa? Karena menurut Gusti Allah lebih baik kamu tidak mengatakan itu, karena tidak bisa dipungkiri kamu menikah juga mendapatkan hal-hal yang baik. Pertama hal baik. Niki yang paling sederhana menurut Gus Ba. Hal baik dari pernikahan adalah hilangnya status jomblo. Karena jomblo niku menyakitkan. Terus saya ngonten. Jomblo niku menyakitkan. Maka pasangan itu menjadi sangat berjasa karena menghilangkan status jomblo. Walaupun pada akhirnya juga jomblo lagi. Walaupun statusnya berubah dari lajang menjadi duda. Mendapatkan kasih sayang. Misalkan nikah 1 tahun, masa dalam 1 tahun tidak merasakan kasih sayang sama sekali. Sebatas pegangan tangan napa nggih mboten. Apalagi sampai punya anak. Kan nggih seneng, enggak ada anak niku seneng. Awal-awale. Akhirnya muga-muga tetap seneng sampai sak teruse nggih. Soale bayi niku menyenangkan, nek pun gedhe niku mboten mesti nggih. Mun gedhe niku mboten mesti. Anu yang terakhir nih, an-nahyu an-nisyanil fadli bainaz zaujain. Larangan untuk melupakan kebahagiaan, keutamaan yang terjadi selama dalam proses pernikahan. Kesimpulan mawon langsung ya, dari 2 ayat tersebut kita dapat menyimpulkan yang pertama adalah definisi tentang mut'ah. Mut'ah adalah satu harta yang digunakan sebagai simbol untuk mengganti kerugian yang dialami oleh perempuan yang ditalak. Yang kedua tentang cawe-cawenya Gusti Allah dalam hal perkawinan. Bagaimana Allah itu selalu menampakkan dirinya setiap kasus-kasus perkawinan. Yang ketiga
Tadi nggih macam-macam mahar, wonten mahar misil yang disebutkan dalam akad, wonten mahar musama, mahar musama yang disebutkan dalam akad, dan ada mahar misil yang tidak disebutkan dalam akad. Kemudian dan konsekuensi mut'ah dapat separuh mahar, dapat sesuai value dan lain sebagainya. Yang keempat, keutamaan sikap memaafkan. Tentu memaafkan diberi poin lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, larangan untuk menjelek-jelekkan keindahan-keindahan yang larangan untuk melupakan keindahan-keindahan yang telah dilalui. Nek bahasane tiang sepa-sepa niku napa? Jangan meludah di sumurmu sendiri, ngoten nggih. Misale dados pegawai kayak kula, dados pegawai ten mualimin, maka seandainya kula dipecat, maka tidak diperbolehkan bagi saya untuk menjelek-jelekkan mualimin. Apa dipecat? Wah, mualimin tibae bla 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 bla. Niku tentu tidak diperbolehkan. Semoga makna-makna tersebut diberi kemanfaatan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.